Malam, Cuk. Malam. Apa kabar, Cuk? Ah, Baiklah kau lagi, kau lagi. Yang kau tendang saya terus setiap hari. Kamu saya main. Enggak pernah menang kah sama Bang Juma sehingga ke sini? Bang Juma kick saya terus. Aduh. Apa Islam gak ada yang kuat sama saya? Memang betul karena memang tong kosong nyaring Bukan bunyinya. tong kosong. Memang kayak Kalian gitu. gak nyampe ilmunya sama saya. Coba tong kosong tuh, Ya, karena isinya kalian nggak gak ada ada. isinya. Nyaring bunyinya Gak gitu. nyampe cara pikir saya yang diilhami sama roh Tuhan itu tidak nyampe kalian. Sehingga akhirnya mental semua. Gimana? Mau Susah bahas apa? memang. Mau bahas apa kau naik? Mau bahas apa? Kalau bahas iblis gimana? Silakan. Baik. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu sama Anda. Ya. Kenapa Roh Kudus dengan iblis kerjasama? Di mana ayatnya, dalilnya? Dalam percobaan Yesus di padang gurun. Oke. Saya jawab ya. Ah, ah, Yesus kan datang dia sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa itu ada dalam dunia. Otomatis sebagai anak tunggal Bapa, ya, dia harus mengalami namanya ujian atau cobaan daripada iblis. Jelas. Karena status dia sebagai Halo? anak tunggal Bapa. Paham? Halo? Iya, sebagai anak tunggal Bapa. Dia kan datang sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapak. Cuma gitu doang. Karena memang begitu ayatnya. Kalau kamu nggak ngerti itu, kamu nggak ngerti semuanya. Datanya di mana itu? Hah? Ada data. Ada dong, Yohanes 1:14. Oh, Firman Nah. jadi manusia datanya. Aduh, Itu teman-teman. makanya kalau baca- Firman jadi manusia. Kalau baca jangan comot-comot doang, baca semuanya. Selebihnya ngarang gitu. Yohanes 1 nomor saya kasih 14 selebihnya ngarang. Bos kasih lihat. Kayak Biar gimana malu, sih? mau. Bos kasih lihat, biar malu. Aduh. Nih, baca ya, Nggak apa-apa, baca silakan nih. lihat. Saya buka dalilnya Lihat. nih. Bagus. Lihat. Nih, Mike kalau baca Alkitab jangan comot-comot doang. Nih, yang benar dibaca benar ya. Lihat nih, lihat. Baca pelan-pelan. Firman itu telah menjadi manusia, ya. Terjemahan yang benar, sang firman itu telah menyatakan dalam daging, ya. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikannya sebagai, baca, sebagai apa? Bacain Sebagai lah. apa? Sebagai anak tunggal Bapa. Kalau kata sebagai anak tunggal Bapa, sebenarnya dia anak atau bukan? Jawab sebelum jadi anak. Jawabannya mana, Pak? Ya ini dia, makanya otakmu nggak nyampe. Cuk. Pajak. Jawabannya mana? Ini Tanya sebagai anak ditunggu. tunggal Bapa. Makanya kalau sebagai anak tunggal Bapa, dia datang nih. Gak nyambung. Ini nih, menyatakan diri dalam daging, ya kan? Datang sebagai anak tunggal Bapa. Jadi sebenarnya dia anak atau bukan sebenarnya? Sebelumnya. Gak nyambung, Pak. Nanti saya sambungin, tenang aja. Kamu ngerti dari sini dulu, karena ini poin utamanya. Gak nyambung. Mau disambungin. Maka itu kamu tuh nggak nyampe otakmu. Nah, kalau dia sebagai anak tunggal Bapa, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Dalil ya, pakai dalil nih. Otomatis dia datang ada dalam dunia ini, dia disebut sebagai anak Elohim, ya, disebut sebagai hamba Tuhan. Otomatis dia juga mengalami yang namanya ujian, cobaan di padang gurun. Dicobai siapa? Dicobai iblis. Tujuannya apa? Supaya dia menjadi teladan bahwa dia menjadi anak Elohim yang taat. Oh, jadi Yang Tuhan tidak menyembah. pernah kerjasama dengan iblis gitu. Mana kerja sama iblis? Lah, kalaunya saat itu Roh Kudus bawa dia dibawa ke KP, ya, Iya. gak bakal dicobai iblis itu. Nah, maka itu kok cuma menang tombol ketawa doang. Oh. Saya Oh, malah dari ketawa, sini, makanya Makanya lucu bagiku, kalangan ya, penonton SDM rendah semua ini. Itu masalah deh. lucu banget bagiku kamu itu. Enggak, ini benar gak saya ngomong di sini? Dia datang sebagai anak Apa tunggal ya? Bapa.
Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Otomatis dia nggak kebal. Nggak, dia harus melewati semua ujian. Pertanyaannya buat apa Roh Kudus Roh, bekerja sama dengan setan? roh Tuhan itu mengizinkan dia dicobai sama iblis. Kenapa? Oh, Supaya lewat kejadian itu, orang itu diajari oleh Tuhan Yesus, ini sebagai anak tunggal Bapa dia nih, ya kan, diajari untuk menang terhadap godaan iblis, supaya tidak menyembah kepada iblis. Satu. Kedua, supaya nggak mencintai dunia ini dibandingkan menyembah terutama mengutamakan Tuhan. Paham nggak? Itu jelas itu. oke. Lalu kerjasamanya di mana? Kerjasama di mana? Lah, kenapa Roh Kudus malah membawa Yesus ke tengah padang Betul, kan gurun? saya bilang tadi, dia mengizinkan. Itu kan dibawa oleh Roh Kudus untuk Betul, dicobai iblis. betul. Kalau namanya Tuhan, Tuhan itu Maha Tahu. Iya, Kan seperti itu. Nah, iya. pasti dia tahu di situ ada iblis. Heeh. Apakah Yesus ini mau Iya. dijadikan tumbal oleh Tuhan kepada iblis? Mana ayatnya? Kan udah jelas di sini Oke. sudah dicobain supaya orang tahu bahwa Yesus ini menang atas cobaan. Bukan roh kudus kerja sama roh jahat, bukan. Itu otakmu. Coba kalau dibawa ke KP itu Yesus, gak bakalan Itu dicobai kalau iblis. HP itu otakmu, bukannya isi Alkitab. Ya Apalagi gitu ya teman-teman. iyalah. Maka itu makna daripada isi Alkitab itu, isi perikop itu kamu nggak maknai dengan benar. Semau pikiranmu, semau perutmu, dan kau perkosa habis-habisan. Itulah dirimu, cuy. Jadi gunanya untuk menguji Yesus gitu ya. Bukan hanya menguji, supaya itu menjadi teladan, menjadi contoh bahwa manusia itu kalau ditawarin nih, kalau sekarang nih ya, di daerah sini ada orang suruh menyembah ke Gunung Kawi, menyembah ke iblis, ya kan, supaya dapat rezeki yang bagaimana. Gak boleh, gak mau. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Jangan kamu menyembah kepada Apa yang katanya? atasnya. Paham? Nah, rupanya syirik juga gak boleh di Kristen teman-teman. Baru-baru ada tahu saya. Lo memang gak boleh. Memang otakmu udah Tempat terjebak kami di syirik dalam. itu gak boleh katanya. Iya, memang otakmu karena udah terjebak di dalam yang namanya Oke. false belief, kepercayaan yang salah tentang Aduh. kebenaran. Apalagi, Cuk? Apalagi? Kau mau nanya nggak? Saya mau nanya, boleh? Boleh? Boleh. Kalau Tuhan Yesus kan dalilnya ada, dia naik ke sorga, duduk di tahta kerajaan sorga, betul gak? Yesus nih. Lalu Yesus bilang, aku dari atas dan kamu dari bawah. Ya kan? Tidak ada pernah ke atas selain aku, ya kan? Betul gak? Terus Saya mau tanya, ada gak dalil lagi Muhammad ada di sorga? Nabi Muhammad membuka pintu surga, ada dalil. Dalilnya ada gak di sorga? Ada. Mana? Tunggu ya. Maka terlihatlah Muhammad ada di sorga, ada gak coba? Bentar ya, saya ketik dulu. Itu viewermu udah pada ngatain sama suruh turunin, kata, turunkan, katanya. Udah. Kalian kalau naik ke komal orang itu cari pinter, jangan cari menang sama cari hiburan. Gara-gara ustadz kalian cuma menang tombol-tombol ketawa doang, kalian terhibur. Nah, orang-orang Kristen juga kalau mau belajar Kristen jangan di sini. DM saya, follow saya. Ya. Kita baca ya. Bentar. Hah? Sebentar, kepindah. Nah. Nih. Aku mendatangi pintu surga. Dan dan apa nih? Dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku adalah Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah Allah untuk membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang sebelum kamu. Oke.
Boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab? Jamin tuh ya. Saya jawab ya. Perhatikan ayat itu, tulisan itu. Ada kata-kata begini. Pertama, dia ada di depan pintu surga. Yang kedua, malaikat tanya, siapa kamu? Masuk akal nggak? Malaikat nggak kenal tuh. Siapa orang? Siapa Muhammad? Kalau Muhammad itu adalah, ya kan, istilahnya cahayanya Allah, cahayanya Tuhan, otomatis masa bahkan ada tertulis bahwa segala sesuatu di dunia ini tercipta karena adanya Muhammad. Betul nggak? Saya mau tanya, apa mungkin malaikat nggak kenal sama dia? Coba pakai logika. Anda kok bicara malaikat? Anda Anda ini kan Anda kan bertanya tadi Iya. masalah Nabi Muhammad apakah masuk surga, kan ada dalilnya gitu. Masuk surga atau di depan pintu surga? Lah, dia yang pertama kali buka pintunya. Nggak ada Nggak, manusia itu lain ayat yang itu dapat depan buka. pintu surga. Satu, depan pintu surga atau di dalam surga. Satu. Kedua, tulisan itu mengatakan, malaikat bertanya, siapa kamu? Betul nggak? Kamu ambil literasi mana sih? Enggak, coba kamu baca lagi ayatnya, coba. Baca lagi ayatnya. Tahu saya di Quran surah Al-Waqiah itu tahu malaikat menyambut Kamu kedatangan baca orang yang sendiri, dari bukan surga itu. tuh tahu. Kamu yang baca sendiri. Coba baca lagi sekali lagi. Ayo baca lagi. Saya mau tahu Tunjukkanlah artinya. kamu yang cari masalah, kan kamu yang Bukan tunjukkan. saya cari masalah. Kan kamu yang laparin dalilnya, kamu yang baca, Cuk. Baca, Iya, Cuk, baca, Cuk, baca, kamu Cuk. yang cari masalah, Jangan kamu takut, yang bawa jangan data takut. Baca, ya. ini dalilmu. Baca, Cuk, baca, Cuk. Ah, Coba, Cuk. ah. Cuk. Iya, tunjukkan sama saya, turunkan, mari Cuk. kita bahas. Fibermu, Cuk. Turunkan, Cuk. Eh, Takutan, Cuk. Karena kalian bukan cari datanya mana? pencitraan, cari hiburan di sini. Mereka itu bukan memperhatikan kamu itu, Bang, ya. Mereka apa ya, datanya itu harus ada samamu gitu loh. Apa yang kamu ucapkan Kan agar yang mereka paling belajar. gampang, kamu masa jelasin saya. Hmm. Kamu baca coba yang tadi. Dalil yang tadi kamu pegang. Ayo, buka lagi. Coba. Kalau berani, Kenapa? kalau berani, kamu lihat coba. Buka lagi. Kenapa? Ayo, Ini coba. kenapa? Buka. Baca ayat yang tadi ya. Ayo, Apa? Kenapa? yang tadi coba. Ayat yang tadi ya, jangan pindah-pindah ya. Saya mau lihat coba. Kamu pinter gak? Logikanya pinter gak? Coba. Hmm. Coba. Baca coba. Nih, aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Iya. Penjaga surga ya berkata, Nah, siapa kamu? Siapa Aku kamu? menjawab, ya. terus. Oke, terus aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku tidak diperintah oleh Allah ya membukanya untukmu. Aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Nah, kayak gitu. Jadi Lalu, pertama si kali malaikat tuh nggak kenal sama yang Muhammad? buka pintu itu adalah Nabi Muhammad maksudnya. jadi nggak ya, Kenapa? malaikat tuh nggak kenal sama Muhammad, penjaga surga itu. Bukan malaikat. Jadi siapa itu? Yang nanya siapa itu? Aduh. Yang tanya betul malaikat Ridwan. Itulah Cuk, logika itu kalau baca Itu tulisan, makanya logika kalau itu kamu kalau tanya ya, baca kalau tulisan, kamu tanya harus yang pakai malaikat logika. ini di mana ininya, posisinya itu di mana gitu. Yang ku tanya samamu, ku cuman ngomong apa yang kamu baca tadi loh. Iya, Penjaga pintu surga itu nanya, siapa kamu? Betul. ya siapa kamu? Betul. Berarti dia nggak kenal sama Muhammad. Enggak, belum. Berarti nggak kenal. Katanya Muhammad itu Dia- top dia- di surga. Dia cuma tahu nama. Namanya harum sampai ke penjaga surga. Oh. Nanti ya namanya harum sampai ke penjaga surga. Nanti penjaga surga disuruh Allah untuk membukanya ketika yang namanya Muhammad ini datang. Jadi malaikat tuh nggak tahu Muhammad. Lah, namanya aja dia tahu, harum nama Nabi Muhammad itu sampai ke malaikat penjaga surga. Bagaimana dia nggak tahu? Sedangkan dia tuh malaikat loh, dari sorga loh, ngeliat ke bumi loh. Itu tugasnya. Ya kan? Masa dia nggak tahu nih si Ucup lagi ngapain, ya kan?
Masa dia nggak bisa ngelihat? Nah, itulah sesuatu yang menurut saya Anda mesti berpikir pakai logika. Ya teman-teman ya, apa yang saya Bagus tanya itu ini logikanya. logika, bukan sesuatu yang saya lebih-lebihkan. Siapakah kamu? Malaikat nggak tahu. Apanya? Siapakah kamu? Kalau Ada saya orang nih, namanya terkenal ya, ada namanya orangnya terkenal, orangnya terkenal, tapi cuma tahu namanya. masuk akal nggak malaikat nggak tahu orang? Nah, kalau ada orang terkenal cuma tahu namanya, belum tentu tahu fisiknya. Itu di dunia. Kalau di sono beda. Yang terkenal Itu itu sorga, Cuk. terkenal. Itu sorga. Nabi Muhammad pun seluruh alam terkenal. Bagaimana kok bisa nggak tahu? eh Bingung nih. Kayak gitu. Apanya? Aneh ya temen-temen ya, aneh ya. Ucup bingung Ucup. Kalau baca Apanya? gini loh, seperti saya baca Alkitab saya baca pelan-pelan Cuk, dan masuk akal apa enggak tulisan itu Cuk. Kalau saya gitu orangnya Cuk. Termasuk kamu juga baca Quranmu, kamu harus teliti juga. Kenapa Kau begini? kau ini kan Kenapa kau begitu? ini kan seorang pendeta. Aku mau tes kau nih. Ya. Oke teman-teman ya, Aku baru 1-0 saya di barusan nih. Berikutnya. aku mau tes kamu nih ya. Oke, silakan silakan. Ya. Baik ya. Nah, Nah, Anda tahu nggak ya, kitab Anda itu berasal dari bahasa apa? yang mana? Yang terjemahan Indonesia ini asalnya dari mana? Yang mana? Perjanjian lama, perjanjian baru? Kedua-duanya? Oh, perjanjian lama Ibrani, perjanjian lama Yunani. Mm-mm. Lalu itu kan udah diterjemahkan. Mm. Teks aslinya mana? Teks aslinya ada dong, Cuk. Di mana? Ada Original, berapa? original teks itu ada. Gini loh. Ada berapa? Loh, ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Apanya berapa? Ada berapa? Berapa? Ya sesuai masing-masing lah. Cuman kalau di Lah, Kristen kok itu, bisa kayak gitu? ya, karena kan Inilah gini loh, gini 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 tunggu, gini tunggu benar. sebentar. Itu ilmuwan Kristen ya, ilmuwan Kristen sudah menyusutnya. Ada berapa? Nggak tahu Kok kamu. menyusupnya Jadi gimana pendeta kok maksudnya? nggak tahu? Jadi Bukan pendeta nggak nggak tahu tahu. pendeta dari mana dapat gelar Kitabnya kamu? Kristen itu beda. Kalau kitabnya Katolik itu ada tambahan lagi. Aduh, 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 Ngerti aduh, nggak? aduh, aduh, aduh. Lalu kitabnya orang apa namanya tuh Kristen Ethiopia ada lagi. Berbeda-beda. Yang mana yang kamu tanya? Nah, gini ya. Saya mau ya Anda tunjukkan kepada saya manus nih. Udah, kamu jangan bahas tentang Nih 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 manuskrip nih. nih. percuma, Cuk. Nggak nyampe Ya, kamu, Cuk. Yohanes 8 Mm-mm. nomor 1 ya, nomor 1. Mm-mm. Mm-mm. Ini di mana manuskripnya? Ini Silakan dicarikan. ilmunya si Adrian ini mau dibawa ke sini nih. Loh, 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 loh. Bukan. Saya bukan masalah orang siapapun. Ilmu Adrian atau enggak. Yohanes 8 mana manuskrip aslinya? Mana? Teks asli manuskripnya mana? Nggak, Cup. Saya mau tanya sama Ucup nih sekarang, Ucup nih. Ya. Aduh, kosong. Bukan kosong. Gini loh. Kenapa? Kosong. Kau Kenapa? belum belum jawab Kenapa? aja kau udah mau minta Kenapa? nanya lagi. Bukan. Kenapa perikop itu bisa ada? Aduh, 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 aduh. Giliran saya bertanya, dijawabnya kagak. Kenapa? Habis itu dia malah mau jawab. Kau seorang pendeta kayak gitu. Ini kan saya jawab makanya. Gini loh. Selain manuskrip-manuskrip itu ada yang dituliskan diterjemahkan itu, dengar baik-baik ya. Kalau yang berbagai macam tentang pemikiran tentang doktrin dogma ataupun kitab itu, mereka banyak sekali jenis yang namanya itu ada footnote. Tahu footnote? Catatan kaki tahu, saya ngebahas Ya, itu. catatan kaki. Yang saya Lalu yang saya kedua, cari itu manuskripnya. tunggu sebentar. Kedua, ada juga sumber lain
Yang tentu di dalam manuskrip itu memang tidak ditemukan, tetapi memang itu ada. Kenapa bisa dimasukkan? Tentu saja karena itu tidak bertentangan dengan perikop-perikop lainnya. Paham? Udah? Udah atau belum? Sumbernya dari mana saya mau tanya? Kalau betul bukan dari manuskrip yang lama, betul. Tapi sumbernya saya kalau mau tahu dari mana? Bisa jawab? Lah, Anda lah jelaskan kitab Itu Anda saya gimana ulang sih? Saya ulang sekali lagi penjelasan saya. Eh, eh. Ya, surat-surat itu atau tulisan-tulisan itu selain dari manuskrip-manuskrip yang ada seperti Sinaiticus dan lain sebagainya ya, itu juga Ah, mereka mengambil sebagian itu dari sumber-sumber lain yang menurut mereka itu tidak bertentangan dan itu masuk akal untuk bisa nyambung kepada cerita sebelum-sebelumnya. Jelas. datanya di mana? Datanya di mana, Pak Pendeta? Kamu kok ngomong kayak gitu? Itu kan sudah jauh Pakai pakai barusan. data dong ya. Kalau pakai omongan nggak laku, pendeta pendeta. Susah kali saya nyebut pendeta pilak saya ini. Ya, Enggak, saya mau tanya, Mary, Yohanes 8 itu memang ada salahnya di mana coba saya tanya? mana manuskripnya? Manuskrip aslinya yang khusus itu memang tidak ada. Tetapi itu Nggak ada. ada sumber lain yang membuat itu bisa dimasukkan. Kenapa? Oh, Karena ada sumber lain diambil setelah itu. iya, ada sumber lain Oh, nggak ada. yang menurut mereka itu memang memang layak dimasukkan, memang itu adalah sumber yang Bang, tidak bang. bertentangan dengan yang ada gitu loh. Bang, kalau nggak ada, ya ngapain kita imani, Bang? Loh, kok karena daripada cerita itu Hah? kita bisa mengambil sebuah pelajaran bagus. Ngapa diimani? Nggak ada manuskripnya. Kalau ada pelajaran yang bagus bagaimana? Kita nggak bahas yang lain. Kita bahas manuskrip yang Nah, saya maka tanyakan itu. tadi. Dengar cup ya. Telur aja keluar dari pantat ayam yang bentuknya nggak karu-karuan. Karena berguna kita ambil cup. Apalagi itu perikop yang bercerita tentang Tuhan Yesus. Gak ada salahnya cup diambil. Karena apa? Karena nggak bertentangan satu. Ya kan? Dasar-dasar kekristenan ini nggak ditentang. Lalu berguna buat orang yang membaca. Kenapa enggak? Lalu juga sesuatu yang memang masuk akal dan juga itu ada kemungkinan besar memang terjadi. Apalagi Cup? Yang lain Cup? Baik, saya tanya nih sama Boleh nanya Cup? ya. Boleh nanya? Boleh saya nanya? Tadi kan sudah ente udah nanya. Gantian dong, kan itu nanya barusan. Lah. Saya nanya boleh? Tadi kan saya bertanya. Ya udah saya jawab barusan. Iya. Saya mau nanya sekarang boleh nggak? Apa? Boleh. Ah, Yang tadi yang teman-teman yang 7.900 sudah lihat ya. Yang poin pertama saya lihat ternyata udah begitu. Yang kedua pun saya jawab. Yang ketiga sekarang. Saya mau tanya. apanya? Maryam 71 Bentar. itu. Bentar, sebelum ketiga tadi saya mau tanggapi kamu. Ya, nanti kita bahas Maryam. Nah, yang kedua tadi, kalau yang nggak ada ngapain diimani? Saya mau tanya, kalau memang nggak ada, kenapa bisa dimasukin? Berarti kita harus beriman buta gitu. Enggak. Asal usulnya kagak jelas. Sumber terjemahan Saya dari bilang Kristen tadi. ini tidak jelas jadinya. Enggak, kata Anda. Kan saya bilang tadi, kenapa bisa dimasukin? Karena ada sumber. Sumbernya itu memang bukan dari manuskrip-manuskrip yang ada, tetapi dari surat-surat lain. Dari cerita-cerita lain yang diambil. Kenapa? Dengar baik-baik ya, dengar. Karena, nih, dengar saya ngomong nih. Karena di dalam kitab Yohanes, kalau nggak saya lupa ya, dia bilang begini, semua itu ditulis berdasarkan informasi daripada orang-orang yang ada. Jadi bisa jadi cerita itu adalah turun-menurun dari banyak orang, Cup. Tapi toh penulisan Alkitab itu di abad pertama, Cup. Nggak jauh-jauh. Jelas gak, Cup? Udah, Cup bingung tuh. apanya? Kan Kamu gua jawab mau tadi. nanya apa? Oke ya. Dari tadi gua jawab ya. saya dengerin aja di laptop sambil otak atik.
laptop gitu, ada yang Iya, makanya itu. Nah, dipindah-pindah. sekarang saya tanya, Maryam 71. Hmm, Tidak ada seorang pun yang dari antara kamu yang tidak menghampiri neraka. Betul gak? Menghampiri, betul. betul, Mendatangi neraka. Ayat itu betul. betul, Betul. betul. Jadi menceritakan bahwa manusia itu mendatangi neraka, gitu betul. Ya, Siapa manusia Cup? itu apapun agamanya pasti mendatangi neraka. Itu kata kitabmu, Cup. Tapi kalau kitab saya enggak. Gitu. Enggak. Makanya janji Lah di Kak, gini, kitabmu. bentar dulu, kita ini mau bahas kitab saya kah? Mau bahas kitabmu kah? Jangan Kan dicampur perbandingan, dulu. Cup. Ah, Kan perbandingan, Cup. pilih mana? Kita Perbandingan, selesaikan Cup. dulu. Kita selesaikan dulu ya tentang masalah di Islamnya atau di Kristennya. Perbandingan dulu. Nah, sekarang gini, kan saya nanya dulu. Jelaskan dulu yang Maryam 71 dulu. Silakan. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Hmm. Itu ayatnya. Ya. Ya, sesungguhnya ya Hmm. wa im minkum, kalian akan mendatangi neraka. Kan Kalian kayak itu gitu. siapa, Cup? Manusia Waktu itu yang ngomong siapa? dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad. menyampaikan firman Allah. Ngomong sama siapa, Cup? Nama sama manusia ngomongnya, semua sahabatnya. Serius. Bla bla bla. Ngomong murid-murid di situ. Semuanya iya. Nggak ngomong waktu itu ngomongnya sama manusia pada seluruh dunia atau sama orang-orang dekat situ? Saat di situ sama sama sahabat semua. Iya, berarti bukan sama dunia, Cup ya, tulisannya, Cup ya. Mulainya di situ. Ya, tapi sama orang-orang di situ, Cup ya, betul ya? Apanya? Ya betul, Ngomongnya memang sama orang-orang caranya, di situ ya. cara penurunan wahyunya seperti itu Oke. memang. Saya mau tanya, Cup. Apakah ada dalam ayat itu ada tulisan kamu semua di seluruh dunia, ada gak, Cup? Apanya kamu semua di seluruh dunia? Kan ada ayatnya di situ kan. Kalian semua. Berarti yang ada di situ kan? Kau ini paham nggak ya maksud saya ya teman-teman? Ini kenapa pendeta ini ya? Bingung. Yang ngomong Kenapa siapa? dia ini teman-teman? Yang ngomong siapa? Coba diulang dah. Kamu sekarang aku atau kamu yang nanya dah? Enggak, kan kamu yang ngomong tadi. Kamu yang terjemahin langsung kan? Sudah, sekarang gini aja, kita ganti lagi. Gak usah ini. Kau yang ngomong duluan bertanya atau saya yang ngomong duluan bertanya gitu? Kan kamu udah jelaskan. Aku bertanya padamu, Cup. Apa? Muhammad tanya sama siapa? Ngomong sama siapa? Ngomong Hari sama itu. siapa? Tentang ayat itu. Ayat yang mana? Belaga-belaga oh. Ayat mana? Ayat yang mana yang kau maksud? Makanya Aduh, teman-teman kau kalau mau belajar Kristen jangan kau kesini. kasih ya, DM saya Ka- ya, follow kali- saya. Saya kalian jawab ya, semuanya. Saya jamin. teman-teman semuanya, Ya. dia mengatakan Al-Quran. Ayat yang mana? Surah apa? Kita Tunjukkan sedang pada bahas saya. Maryam 71 tadi. Nah, Maryam 71 kan? Kan kau langsung terjemahkan. Tadi kau ngomong bahasa Arabnya. Lalu kau ngomong terjemahannya betul. Nah nih, gue Ayo, jelaskan samamu. Ya. Wa im minkum illa wariduha kana ala hatsmam maqdiya. Lalu Jadi di situ dikatakan semua manusia itu mendatangi neraka. Terus ya intinya seperti itu karena itu adalah suatu ketetapan dari Tuhanmu. Lanjut di ayat selanjutnya. Summanunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiya. Tuh. Di situ Terjemahannya dikatakan dibaca, ya, ini saya terjemahkan. Al-Qur'an saya itu Langsung, bahasa Arab, dibaca dulu Arabnya. baca Cup. Kasih tunjuk Cup. Itu semua atau kalian jawab? Iya. Saya baca dulu kayak gitu. Tunjukkan. Merusak fokus aja kau ini, fokus orang jawab. Tunjukkan Cup. Nanti saya tunjukkan itu, ya. Nah, tunjukkan Cup ya. Iya, nggak mau dengerin jawaban kamu masalahnya. Orang lagi jawab gitu. Kayak gimana? Kamu ngomong saya diam, saya naik sekarang. Ya sudah, sekarang diam dulu. Wa Ya, in minkum tulisannya illa coba, wariduha. Ya, illa wariduha kana ala hatsmam maqdiya. Kan kayak gitu. Di situ dikatakan ya bahwa manusia akan mendatangi neraka.
itu adalah suatu ketetapan dari Tuhan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Dan Allah membiarkan orang bertakwa, ya, mengangkat orang bertakwa, melindungi orang bertakwa, menyelamatkan orang bertakwa, dan membiarkan orang kafir di dalam neraka dengan keadaan tertelungkup. Kan kayak gitu. Iya. Jadi di situ Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Ya, jadi menghampiri neraka dulu tuh. Kayak gitu penjelasannya. Ada masalah apa dengan itu? Saya boleh bertanya. Jadi mereka semua menghampiri neraka dulu, Cuk. Iya, semua manusia, iya betul. Menghampiri neraka. Oh, kalau kita di Kristen beda, Cuk. Kalau kita di Kristen gini nih, Cuk. Baca, Cuk ya. Perbandingan. Kalau kamu tabrakin ya memang beda. Boleh nggak? Saya kasih jawab dulu perbandingannya. Nah, Cuk ya. Saya bacakan, Cuk. Oh, ini janjinya Tuhan Yesus kalau ini, Cuk. Ya, nih. Ayat 27 ya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Jelas, Cuk. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus, jaminannya diberikan hidup yang kekal, Cuk. Nggak mampir ke neraka dulu, Cuk. Karena kalau nak mampir ke neraka dulu, Cuk, aduh, Cuk, kayaknya keburu gosong ya, Cuk ya. Bener ya, Cuk? Berarti nggak ada di Kristen itu neraka, nggak ada. Saya mau tanya, di Kristen nggak ada neraka? Ada. Lalu? Itu untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tidak percaya, berarti ada neraka. Kau bilang nggak ada tadi. Tapi nggak dihampiri sama orang Kristen, sama orang percaya Tuhan Yesus. Kan ada juga pahamnya neraka. Nah, kita nih di sini kita pakai paham. Di sini kan kita pakai paham Muslim. Masalahnya semua manusia kan kayak gitu. Memang kalau mau lewati asbabun nuzul, ya asbabun nuzul itu adalah perkataan Nabi kepada sahabat. Iya. Karena Al-Quran ini untuk seluruh dunia, maka semua yang mendengarkan Al-Quran itu wajib mengikuti hukumnya gitu. Aku nggak tentang kitabmu, Cuk. Cuman yang aku bilang perbandingannya adalah kalau kita di Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, Alkitab katakan kita akan diberikan hidup yang kekal. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Itu ayatnya ada. Nggak mampir ke neraka dulu, Cuk. Kalau kita, jadi teman-teman di sini semua biar menjadi perbandingan, ya kan? Lalu yang kedua, saya nggak tentang ayatmu, Cuk, nggak tentang yang kedua. Yang kedua, kalau kita pakai logika, ngapain orang ke neraka dulu? Kalau orang di pengadilan, salah atau nggak salah, dia nggak ke penjara dulu, Cuk, di pengadilan dulu, Cuk. Ya kan? Dia nggak langsung kirim ke rutan Nusa Kambangan. Iya, Cuk. Kecuali memang udah bersalah. Gitu, Cuk, ya. Nah, sama. Jadi kalau menurut saya, kalau pakai logika, orang kalau ke neraka dulu ngapain, Cuk, gitu loh, Cuk. Memangnya maksud kamu mendatangi itu masuk? Habis kesini jalan-jalan sama siapa? Hah? Mendatangi itu masuk kah menurut kamu? Enggak, saya mau tanya, emang kalau ke neraka itu ngapain ke situ jalan-jalan? Enggak. Kosakata yang dikatakan Quran itu mendatangi. Apakah kamu pahami itu adalah masuk? Nah, mendatangi bisa masuk bisa enggak? Bisa masuk bisa enggak? Kenapa kayak gitu mendatangi? Kamu mendatangi rumah saya, udah masuk belum? Betul, di luar belum masuk. Bisa masuk gak kemungkinan itu? Bisa masuk juga, betul. Iya. Pintar, tepuk tangan. Ya. Itulah maksud Allah ya.
Itulah maksud Allah, hanya yang Islam yang bisa masuk, yang Kristen keluar gitu. Maksudnya 71 tuh. Yang bilang mendatangi neraka itu ada belum masuk siapa Ah, Cuk? kan semuanya Jawab, Cuk. agamanya apapun. Ayatnya Cuk, kan mendatangi neraka. Itu Iya menjelaskan semuanya, termasuk yang kamu menjelaskan kan gitu itu Kristen. orang kagak masuk ke neraka ayatnya atau asumsimu Cuk? Ayatnya Allah Ayatnya bilang akan apa? masuk masuk ke datang ke neraka tapi di luarnya gitu ada. Oh bukan, bukan kayak gitu kawan. Berarti asumsimu Cuk. Bukan kayak gitu. Kata tadi ya, kata-kata yang saya sampaikan tadi kamu itu nggak nyimak rupanya. Ya, Bukan nggak nyimak. Bukan bilang tadi kasih perumpamaan. Kalau aku datang aku mendatangi rumahmu, aku masuk ke rumahmu. enggak, belum tentu betul itu. Bisa masuk gak kemungkinan? Saya sepakat itu bisa juga masuk kalau dibukakan kan. Bisa juga udah masuk belum? Karena saya udah datang ke Iya rumahmu. iya, kalau itu saya sepakat sama Anda. Ya kan? Nah orang kalau mendatangi neraka, ada kemungkinan nggak udah di dalam neraka? Ya, ada mungkin, Ada kemungkinan ada kan? yang enggak. Lalu yang kedua saya tanya, Ada yang tidak apakah di tadi. ayat itu Sesuaikan sebentar, gitu. Kita tunggu sebentar, kita pakai tunggu datar sebentar, gitu, sayang. apple to apple. Tunggu Oke? sebentar. Apakah di situ tertulis bahwa orang yang mendatangi neraka itu ada di luarnya? Nah, ini bawa kemana kamu kasusnya? Saya ulangin ya. Kan Ayo. analogi tadi itu, ya kan? Saya main ke rumahmu, Cuk. Saya mendatangi rumahmu, Cuk. Ada kak Sama kayak gini, saya kasih analogi. Anda mendatangi laut, apakah Anda masuk laut? Kan saya bilang tadi antara bisa masuk bisa enggak, betul nggak? Nah, kan 50-50. Betul. Iya. Itu Tapi gak usah diulang itu. kalau itu Mendatangi itu mendatangi 50-50. Bagaimana kamu bisa yakin dia nggak masuk ke neraka? Ya, karena Allah menyelamatkan di ayat selanjutnya. Lah ngapain ada di neraka? Makanya kan di situ ya mendatangi selama perjalanan ke neraka Allah menyelamatkan orang Islam dulu gitu. Lah, kalau kita di Kristen enggak, kita langsung berikan hidup yang kekal, Cuk. Kayak Gitu, gitu. Cuk. Saya nggak tentang ayatmu, cuman saya mau tanya doang. Gitu Cuk, Iya, ya. nggak apa-apa, kita kan tanya jawab. Ya, makanya teman-teman kalau mau belajar Kristen jangan ke sini. Karena nggak tepat, ini nggak ngerti orang ini. Kalau mau belajar Benar Quran gitu. ya salah juga samamu. Ya pas kan kayak gitu. Ada lagi, Sesuai Cuk? sih. Ada lagi. Mau bahas Yakin apa? kamu? Kenapa? Yohanes 8 mana manuskripnya? Kan tadi sudah bilang. Mana Sumber manuskripnya? daripada itu bukan Masa imanmu kagak ada sumbernya? Enggak. Cuk. Orang bisa memasukkan tulisan itu pasti ada dasarnya, Cuk. Dan dasarnya itu bukan hanya Dasarnya manuskrip, didapat Cuk. dapat dari mana? Dasarnya Kok bisa- dari manuskrip. Apa itu bisa dibilang adalah firman Tuhan yang ditambahi? Oh, bukan. Bukan, Cuk. Nih ya, Cuk ya. Nih baca, Cuk. Nih ya, benih lihat nih. Ya, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang kok berisik ya? Ya, nih lihat nih. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi sebenarnya bukan hanya manuskrip-manuskrip itu, Cuk. Banyak sekali sebenarnya tulisan-tulisan di zaman itu yang kira-kira nyambung sama manuskrip-manuskrip yang ada. Gitu loh. Dan waktu itu manuskrip itu hilang, ditemuin sama suku namanya suku Beduin, Cuk. Itu ada di Hanya Lampasi. bisa beri alasan, nggak bisa Ini beri siapa dalil? jawaban. Ini dalil loh, Cuk. Hanya bisa memberi alasan, Oh my god. bukan memberi jawaban. Cuk. Gimana, Cuk? Saya itu minta tunjukin satu lembar manuskripnya Yohanes 8. Ini kan hilang Ya. tuh. Lihat nih, baca nih. Selembar aja saya pinta, Tidak. nggak usah banyak-banyak. Dari poin ini udah ketahuan. Tetapi
Tapi jika kalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini ayatnya ada loh. Udah jelas belum? Ya, nggak jelas, kamunya yang nggak jelas. Gak jelas gimana, Cuk? Ini ku udah padahal udah ku kasih tahu loh. Sumber itu walaupun manuskrip gak ada di zaman dulu kan sempat hilang, lalu ditemukan sama suku Bedouin. Ya, ya. Kalau kamu ke sono udah laut mati, namanya Qumran. Ya, itu ada sejarahnya tuh. Lalu nanti beberapa laut ditemukan lagi. Loh, Cuk, ngerti gak, Cuk? Dan itu akhirnya ada sumber-sumber yang memang menurut mereka itu bisa dikanonisasi dan masuk akal dan itu tidak bertentangan dan itu cerita itu masuk akal. Mungkin juga karena cerita itu sudah turun menurun. Alkitab bilang begitu, mulut ke mulut dan lain sebagainya, berdasarkan informasi dari banyak orang, disusunlah cerita tentang Yesus itu, Cuk. Alasan doang kan bisanya. Alasan saya bilang tadi mana? Bukan jawaban Saya bilang manuskripnya itu di yang Qumran, yang namanya suku jawaban itu ada Bedouin. sebuah data manuskrip selembar ditampilkan ke tempat saya Kenapa? gitu. Gini, Cuk. Atau Apakah jadi kalau apa? nggak ada atau nggak mampu, aduh, kayak gimana ya jadinya? Imani saja gitu. Cuk. Imani saja kayak Bukan gitu. imani saja, Makanya Cuk. saya bilang dia hanya bisa memberikan alasan tapi tidak memberikan jawaban. Padahal saya kasih jelas loh, ayatnya ada, dalilnya ada, bukti arkeologinya ada di Kalau Qumran. kalau jawabannya itu ya pasti ada di depan mata atau di data atau di HP Iya, kan kayak gitu bisa dicari. Ya kan kayak iya. gitu. Kan saya kasih tahu, ini dalilnya, Cuk nih. Walaupun mungkin nggak ditulis semua, tapi mungkin cerita itu turun menurun tuh lihat. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Berarti cerita tentang Yesus itu banyak, Cuk. Bukan berarti nggak valid. Kalau nggak valid, nggak mungkin dimasukin dalam Alkitab, Cuk. Jelas gak, Cuk, di sini, Cuk? Bikin udah. Ya, Gak jelas ya teman-teman, yang gak jelas sekali gitu. ya, udah, berat. Nggak bisa, nggak akan Anda bisa tunjukkan sama saya ya manuskrip teks asli kitabmu itu nggak tahu teksnya dimakan siluman kah atau apa, nggak tahu saya dah. Itu ditemukan, sebagian sudah ditemukan. Ada namanya Sinaiticus ya. Lalu juga ada lembaran-lembaran kertas papirus yang ditemukan sama suku Bedouin. Itu sekarang ada tercatat sejarahnya di laut di Qumran. Itu semuanya ada. Coba nanti searching ya teman-teman. Searching lembaran-lembaran papirus yang ditemukan di Qumran. Nanti teman-teman lihat, cek ngomongan saya benar atau enggak. Udah, kayaknya kamu belum bisa nunjukin itu. Nantilah. Satu lagi boleh gak? Boleh. Oke. Saya mau Jadi tanya. jangan bilang saya nggak jawab ya, semua ngomonganmu udah ku jawab. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya. Nah, kamu sering pasti kamu bacain ke jemaatmu nih, ya. Nah, buat iming-imingnya jemaatmu. Nih, Ya. apa katanya? Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus kan Ya. gitu ya. Sorga, Ya. Bapa, Firman, Ya. dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Betul nggak ini ayat palsu? Bukan ayat palsu, itu footnote. Dan itu saya nggak mengakui juga. Bukan hanya itu, saya tambahin ya. Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikan semua bangsa. Nah ini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pun nggak ada, Cuk. Berarti ini kayak gimana? 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ini kayak gimana? Itu pun nggak ada, Cuk. Ini pun nggak ada. Nah, saya berani fair kan? Memang nggak ada. Kenapa? Karena Jadi ini memang menurut Anda memang ayat palsu ini? bukan ayat palsu. Itu Lah, kayak menurut gimana? tunggu sebentar. Menurut doktrinnya Oh Katolik, iya. itu perlu ditambahkan. Tapi saya bukan Katolik.
Saya nggak setuju ayat itu. Karena kalau baptis orang pun kan harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saya nggak mau, saya tetap baptis orang baptis di dalam nama Tuhan Yesus seperti di Kisah Para Rasul. Karena ayat itu di Matius 28 itu juga yang satu ayat itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu juga footnote. Bukan ayat palsu. Ayat palsu itu beda. Ayat palsu itu adalah ayat yang nggak ada jadi ada. Tapi footnote itu catatan kaki. Catatan kakinya orang-orang Katolik. Dan saya bukan Katolik. Saya Kristen sejati. Jelas. Si Ucup Terus jadi kalau bingung Markus gitu. gimana? Hah? Kalau Markus gimana? Markus Markus apa? 16. Markus 16. Mana? Ya, buka dulu. Ayat berapa? Nah, baik. Saya bukakan ya. Teman-teman perhatikan semuanya aja yang di layar. Nih. Markus, bentar. Sabar. Markus 16. Apa? Ayat 17. Ayat 17. Bentar. Saya mau tanya samamu. Di sini ya bentar. Kode. Nah, oke. Kawan-kawan semuanya, ya coba kita lihat. Nah, ini Pak Pendeta ya Markus 16. Kalau kita lihat ya ayatnya ini sampai berapa nih? Panjang ayatnya ya. Ayatnya sampai 20 nih. Iya. Nah, 20 ayat ya, 20 ayat. Ya. Nah, Lalu? di kodeks Anda, kodeks Sinaiticus ya, yang rujukan umat Kristen dunia, dunia ini bukan cuma Indonesia, dunia. Tadi apa tadi? Markus. Ya. Markus 16 nih ya teman-teman ya. Markus 16. Betul ya? Kita lihat. 16 nih kita pencet 16. Ada berapa ayat? Berapa ayat? Belum terpindah benda. 16. Nah. Cuma ada 8 ayat. Lalu kenapa di kitab Anda jadi 20 ayatnya? Itu firman siluman mana gitu? Makanya saya bilang tadi, Cuk. Gini, Cuk. Aduh. Kekristenan itu, Cuk. Ya kan? Ada yang namanya, mereka punya paham yang namanya doktrin atau dogma. Doktrin dogma itu dimiliki sama yang namanya denom. Paham nggak? Nah, denom ini untuk menguatkan mereka punya doktrin atau dogma, mereka seringkali menambahkan footnote. Dan itu saya nggak setuju. Jelas belum? Saya nggak setuju. Kayak saya bilang tadi, bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 7? Saya bilang saya nggak setuju. Itu footnote, maka dalam kurung. Lalu Matius 28 ayat 19, dalam batas dalam nama Bapa, itu pun footnote, saya nggak setuju. Jelas. Jadi kembali lagi ke basic tentang segala sesuatu yang memang dasarnya ada. Jelas saya ngomong. Ya jelas, tahu saya. Jadi sesuatu, contoh gini, tentang Tritunggal itu, ya kan, yang akhirnya mereka memahami bahwa Tritunggal itu adalah sesuatu yang ada di Alkitab, walaupun Tritunggal itu tidak tertulis. Nah, saya nggak setuju. Kenapa? Karena Tritunggal itu nggak ada di Alkitab, satu. Dan kedua, itu bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau kamu mau naik ke Kristen sejati, tanya sama saya, Cuk. Asik. Nggak ada, malas. Tanya sama saya, Cuk. Jangan tanya yang lain. Makin nggak heran, kalau orang Tritunggal datang ke kamu, mereka akan diporak-porandain. Itu betul. Karena nggak ngerti. Coba kalau tanya sama saya, nggak ada apologet Islam yang tahan sama saya sampai hari ini. Coba saya tanya simpel kayak gini samamu.
Yesus Tuhan atau bukan? Saya jawab ya. Ya jawab, Yesus itu, simpel aja. dengar baik-baik ya. Yesus itu ada dalam dunia ini, dia kan sebagai anak tunggal Bapa. Kesimpulannya aja Bang Jack ya. Tuhan atau bukan menurutmu? Sebenarnya Tuhan, tapi dia datang sebagai Tuhan. anak tunggal Bapa. Tuhan, baik. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Roh Kudus ya rohnya Tuhan itu sendiri. Bapak Dia di surga kenapa? Tuhan juga. Ya, rohnya Tuhan sendiri, Ruach HaKodes, roh Sang Oh, Kudus Ruach sebenarnya Kodes. terjemahannya. Oh, Bukan Roh Kudus, Oh, jadi tapi ada- roh Sang Kudus, Ruach HaKodes. jadi ada berapa Tuhan Bang Jack? Satu lah. Ah, satu. Katamu tiga, kata saya enggak. Perasaan tadi kita hitung 3. Katamu, karena kamu nggak ngerti. Lal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 a. Nih, Yesus ada dalam dunia ini. Macam Ya, mana Yesus pula dalam kau dunia nih? ini. Itu siapa? Kaget saya, jawabannya 1. Satu lah. Roh Tuhan. Astagfirullah. Roh Dari Tuhan. tadi saya tanya, Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Ya Roh Tuhan gitu. Terus Bapak di sorga Tuhan, Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Nah itu kerjaan incup begitu. Cuman Kau, menang. kenapa kau bilang Statement 1 gitu, nggak mau Kau buat pendeta tuh ketawa. susah kali jujur, kenapa pendeta? Jadi pendeta saya itu bilang susah tadi. jujur kah? Kan saya ngomong tadi. Yesus Jadi itu pendeta adalah tuh susah pernyataan jujur atau dari gimana? Allah yang datang sebagai anak tunggal Bapa. Jadi dia tuh roh Tuhan itu sendiri yang datang sebagai anak tunggal Bapa. Roh Kudus kamu tanyakan siapa kan? Roh Kudus ya rohnya Tuhan itu sendiri, saya jawab. Yang bilang 3 siapa? Kamu yang framing. Saya nggak ada framing. Itu tadi bilang 3, saya nggak bilang 3. Kamu yang bilang 3. Ah, ya emang emang gitu. Emang saya ulang nih. Yesus Ulang ya. adalah Tuhan. Ya. Terus Roh Kudus adalah Tuhan katamu. Nggak sesimpel itu. Ah, terus gimana? Kamu kan tanya sama saya nih. Saya ulangin ya. Yesus Tuhan atau bukan? Saya jawab. Yesus itu adalah pernyataan daripada roh Tuhan yang datang menyatakan diri dalam rupa manusia. Dalam daging. Jadi dia juga nih rohnya nih. Yang menyatakan dalam daging. Namanya Yesus. Rohnya siapa? Roh yang dalam Yesus. Ya itu roh tadi itu. Ada nggak Yesus ngaku dari roh Tuhan atau dari firman Tuhan? Ada dong. Pakai dalil dong. Coba Yohanes kata 1 Yesus. ayat 14 itu. Tunggu sebentar. Saya jelaskan dengan detail ya. Dengan detail. Yohanes 1:14 itu bicara bukan firman, tetapi sang firman. Kalau firman itu bicara ucapan, salah. Firman kata-kata, salah. Firman itu ngomongan, salah. Tapi sang firman. Nah, maka kalau mau belajar pintar jangan begitu, cuy. Ayo belajar. Oke, sekarang kamu kan bawa Ya, jelaskan ayat dulu. itu Jelas ya. Boleh kasih jelaskan dulu? Bentar, saya mau tanya. Aku sudah tahu juga ayat bahwa firman telah menjadi manusia itu Pak Pendeta. Tahu Itu saya, salah. udah dalam otak. Itu salah. Terjemahannya. Terjemahannya salah kata Pak Pendeta. Iya. Salah. Salah. Ada enggak bingung saya, yang benarnya pendetanya pun mengakui terjemahannya itu salah. Belajar kah supaya pinter. Aduh, apa ini kitab salah? Makanya kalau firman jadi manusia, itu namanya penciptaan, kun fayakun. Tapi Yesus nggak begitu. Alkitab katakan, ya, hologos, bukan logos, hologos, atau siapa yang berfirman, atau sang firman, atau yang berfirman, itu menyatakan diri dalam daging. Namanya Yesus. Kamu, Dan dia datang, kalau kamu, tunggu, makanya jadi potong dulu kalau mau pinter. Tunggu. siapa duluan ngomong? Tunggu, saya dulu. Nah, silakan. Dia menyatakan diri dalam daging, ya. Roh yang tidak terbatas ini menyatakan diri dalam daging, nih, dalam daging, nih. Analogi aja, tuing daging nih. Ini roh Tuhan yang tidak terbatas itu tetap ada di mana-mana, cup. Rohnya tidak terhingga. Pakai data ya. Kolose 1 ayat 16. Sebab di dalam dialah ada segala sesuatu, segala ciptaan, segala kerajaan, segala singgasana, segala yang ada, semuanya ada di dalam dia. Roh Tuhan itu tidak terbatas. Jadi ketika dia datang dalam dunia ini menyatakan di dalam daging, bukan berarti rohnya ini langsung hilang di sorga.
di bumi ngilang. Enggak. Yesus ini tetap rohnya roh Tuhan itu sendiri. Twing, ada nih Cup. Waktu dia datang nih Cup, nih yang sama nih. Sang Firman, Elohim, Adonai. Dia juga nih. Aduh nih. Ya kan? Nah, ketika dia datang dalam dunia ini, Cup, dia datang, Yohanes 1:14 katakan, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Ketika dia datang sebagai anak tunggal Bapa, Iya. otomatis dia jadi Itu doktrin Anda, disebut doktrin sebagai- Anda saya tahu. itu Doktrin ayat yang Anda bacakan untuk barusan apa Yohanes 1:14? doktrin Anda untuk menyesatkan manusia tuh saya tahu, Pak Pendeta. Itu Yohanes 1:14 bagaimana saya ngomong? Emang nggak pakai dalil? Aduh. Kalau ya itu di Yohanes 1 nomor Anda saya 14 ngomong kamu tentang ini. gini. Kalau kamu ya Pak Pendeta jawab pertanyaanku ya. Kalaunya kamu memakai Yohanes 1 nomor 14 itu adalah surah tulisan Yohanes, kan kayak gitu, surat dari Yohanes. Yohanes dapat dari mana? Kapan dia melihat firman jadi manusia? Kapan dia melihat firman itu berubah jadi manusia? Oke. Yohanes ini dapat dari mana gitu? Berita tersebut. Kita percaya tulisan yang ditulis oleh Yohanes itu semua diilhami oleh Roh Tuhan. Baik, sekarang saya mau tanya sama Anda. Ya, Nah, di mana datanya? Ya, Yohanes itu diilhami oleh Roh Kudus. datanya Iya, ya, bentar. di mana? Sebentar. Satu datanya. Iya. Yohanes diilhami oleh Roh Kudus. Nggak bisa Yohanes gitu secara keseluruhan dong. Kau kan bawa Yohanes, nggak bawa semua kitabmu tadi. Itu semua itu tetap nyambung. Kau mengajukan Yohanes, makanya ku ajukan Yohanes. Nih, ya, baca nih. Nih, 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, baca nih. Loh kok ke Timotius sih? Iya, ini kan artinya kan kita harus Saya nggak ada baca nggak ada masalah Timotius, bukan masalah Timotius. betul. Bukan. Tetapi ini nyambung nih, lihat nih, baca nih ya, baca. Lihat nih, Job. Nih, coba ya. Ayat 16 nih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan salah, untuk berkata dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi orang-orang itu diilhami sama Elohim untuk mengajar, Cuk. Jadi mereka nulis begitu nggak sembarangan. Ketika ada roh Allah seperti burung merpati, itu diilhami. Ini data. Bukan ngarang bebas, Cuk. Bukan ngarang Pak bebas. Pendeta Jack, ya, yang saya minta tadi karena ucapan kamu membawa Yohanes 1, ya, itu surat Yohanes dan kau bilang Yohanes diilhami Roh Kudus, itu di mana tertulisnya si Yohanes diilhami oleh Roh Kudus? Itu omongan kamu. Coba carikan ayatnya. Kalau dia nulis begitu, berarti dia nulis karena apa? Ngarang Di sendiri. mana ya? Di mana dia Dia dapat? ngarang sendiri. Ya, dari mana dia dapat? Dari mana kamu tahu dia ngarang sendiri, Cuk? Bisa juga dari setan. Asumsi jadinya. Dalilnya Ayo. mana dari setan? Lah makanya kamu harus tunjukkan sama saya. Ayo, bisa nggak? Buktikan ucapan kamu di hadapan saya. Ayo, silakan. Tanya sama kamu. Kalau kamu nggak percaya, itu dibilang sama Roh Tuhan. Kapan lo itu ngomong sama Muhammad? Dalilnya nggak? Nah, udah pindah temanya. Jangan takutlah kau, perpuluhanmu itu berkurang, jangan takut kau. Aku nggak pernah takut debat sama siapapun. Enggak usah takut kau kehilangan perpuluhan, enggak usah. Nggak ada. Kamu salah lagi. Tempatku dari perpuluhan. Tempatku nggak ada perpuluhan. Orang memberi dengan sukarela, nggak ada paksaan bahkan. Nggak memberi pun nggak apa-apa. Itu tempatku. Hebat kan? Gimana tuh urusannya? Urusannya ilham dari Yohanes mana datanya? Ya, itu kan memang dia tulis itu kan bisa nulis begitu kan memang ilhami sama Roh Tuhan. Di mana datanya? Di mana? 2 Timotius 3:16 apa? Itu bukan Yohanes. Yang saya minta khusus untuk Yohanes ini karena kau katakan Yohanes.
Baca. Segala Karena nih, untuk baca. Yohanes, Baca. Segala tulisan, termasuk tulisan Paulus, termasuk Yohanes, tulisan Lukas, tulisan juga Markus, segala tulisan. Tulisan ini bukan hanya tulisan Paulus, tapi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi mereka nulis itu, ini dalilnya. Diilhami, cuy. mana ada Yohanesnya? Ini Hah? dalilnya, Cup, bahwa segala tulisan di Yang dalam saya tidak kitab nanya Yohanes pun itu, yang termasuk yang segala saya tanya tulisan. itu Yohanesnya yang saya tanya karena kamu mengatakan bahwa Ya, Yohanes diilhami ya, oleh Roh Kudus. Nah, kata kamu ya. Yohanes ya diilhami oleh Roh Kudus, itu di mana ayatnya? Kalau ayat yang kamu bawa tuh ayat global. Sedangkan saya tidak menanyakan yang global, saya tidak menanyakan yang umum. Saya mempertanyakan satu orang, yaitu Yohanes namanya. Kalau global termasuk kitab Yohanes gak? Gimana? Apa ketawa? Kalau global, katamu kan global secara keseluruhan. Berarti termasuk kitab Yohanes gak? Kalau ini termasuk, makanya tunjukkan di mana Yohanes mendapat ilham. Ini tulisannya segala, saya deketin ya, segala tulisan. Termasuk tulisan Yohanes. Mulai pendeta nih mulai. Yang saya Ini minta pakai ilham. dalil, ini kan diilhamkan, diilhamkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi termasuk tulisan Yohanes pun diilhamkan oleh Allah. Aduh, mulai. Kecuali ayat ini bilang begini, tulisan Paulus saja yang diilhamkan oleh Allah. Enggak. Saya itu simple dari tadi menanyakan karena ucapan Anda Yohanes mendapat ilham dari Roh Kudus, ya. Maka di mana tertulis ucapan Anda itu bahwa ini Yohanes diilhami oleh Roh Kudus? Semua tulisan diilhamkan oleh Allah, Sub. Di situ nggak ada berbicara Yohanes, Bang. Tapi masalahnya termasuk tulisan Yohanes, Markus, Lukas dan lain sebagainya. Makanya cari jawaban yang jelas, kata saya. Nggak nyambung ke situ. Yang diminta itu Yohanesnya. Yang kata kamu Yohanesnya yang diminta. Ini segala tulisan. Segala tulisan tahu saya, tahu, udah iya. Iya. Kalau misalnya sebagian tulisan mungkin Yohanes nggak kena. Tapi kalau segala tulisan kitab Yohanes juga masuk, Cuk. Itu logikanya, Cuk. Paham, Cuk? Udah? Udah belum? Udah? Udahlah. Udah? Baik, Udahlah. ya. Jadi, kalau yang global, kata kamu termasuk yang tadi kita bahas di Yohanes, ya iya betul. Ya betul gitu. Betul. Kalau secara global kita betul. Cuma yang kita cari itu ucapan kamu. Kok ketawa? Ucapan kamu yang mengatakan bahwa Yesus ketawa melulu. Gak ada yang lucu. Masalahnya nggak terjawab gitu. Apa yang nggak terjawab? Ini udah terjawab. Segala tulisan termasuk kitab Yohanes pun ditulis dengan ilham Allah. Di mana secara khusus Yohanes diturunkan ilham? Kalau kamu pakai kalau secara global kata kamu ya udah termasuk berarti Yohanes, betul itu. Kalau kamu betul. Saya ikuti aja gitu. Iya, nah, kalau menurut Anda betul, cari spesifikasinya. Spesifikasi artinya spesial gitu ya, yang khusus bahwa ada ayat Yohanes terima ilham dari Tuhan. Gak bisa ngatur begitu, Cuk. Ngapain Kenapa kok ngomongin tadi? Kenapa Tuhan kalau kamu kamu itu menyampaikan sesuatu tuh harus ada dasarnya. Malah diomongin nggak ada dasarnya. Ini dasarnya ada. Segala tulisan. Berarti kau tunjukkan Yohanes itu nggak ada ilham, itu nggak ada dasar berarti. Nggak ada dasar itu. Surat Yohanes termasuk segala tulisan. Kamu udah akui barusan lo. Lah, iya memang
kita akui kalau segala itu semuanya kamu berarti akui termasuk itu. Salah gitu. surat Yohanes. Berarti kalau secara global sudah diakui, nah Iya. tinggal Iya. penegasannya ilham Roh Kudus ke Yohanes ini mana? Ngapain kamu atur-atur Tuhan, Cup? Kata kamu tadi. Ini kan sudah jawab kan jawabannya tadi. Kamu menyampaikan Bang ya di depan samaku ya. Iya. Yohanes diilhami oleh Roh Kudus. Ku minta Iya. ayat. Di mana? Kan kayak gitu. Ini Kau dia tunjukkan ayatnya. Timotius yang global. Saya itu mintanya yang Yohanes. Enggak, Tuhan nggak bisa diatur sama kita, Cup. Saya bukan ngatur Tuhan, saya ngatur kamu. Saya minta yang Yohanes. Di mana Nggak Yohanes bisa, Cup. gitu? Nggak bisa, karena memang tulisannya cuma di situ. Berarti kau berbohong sama saya. Bukan berbohong, itu segala tulisan termasuk, kamu sudah akui tadi, termasuk tulisan Yohanes, betul nggak? Berarti kamu bohong dong. Bener kata saya ngomong sama kamu, tulisan Yohanes termasuk segala tulisan nggak? Berarti apa? Berarti Yohanes. Nggak bohong, kamu yang nggak paham. Yohanes itu aduh, kayak gimana? Berarti Yohanes itu kayak gimana? Kamu sudah akui tadi, segala tulisan itu termasuk tulisan Yohanes, kitab Yohanes, betul nggak? Aduh. Ya kalau kamu pukulnya global, oke. Yang kutanyakan karena Yohanes 1 pasal 1 nomor 14 kamu bawa itu adalah surat dari Yohanes, maka ku minta alasan kamu mempercayai Yohanes mendapat ilham. Nah, ini Sekarang- tertulis di mana? Oke, gini. Sekarang kamu sudah aminkan apa yang saya ucapkan tadi. Ayat dan dalil yang sudah saya sampaikan, kamu sudah aminkan. Betul, kitab Yohanes termasuk segala tulisan. Mau ngapain lagi? Kamu nanya yang lain lagi, Cup. Nggak guna, Cup. Bukan, saya nggak ke segala di masa lalu tadi. Yang saya tanyakan omongan Anda. Anda seorang pendeta pertanggungjawabkan itu. Ini saya pertanggungjawabkan pakai dalil. Iya, nanti jangan Anda bodoh-bodohi jimat Anda. Tunggu. Ini kata Yusuf PI ya, kata Yusuf PI ya, dia menanyakan surat Yohanes itu, Yohanesnya diilhami Roh Kudus atau tidak? Kalau Iya. diilhami Roh Kudus ya, di mana Iya. tertulisnya? Yohanes Iya, diilhami iya. Roh Kudus. Kalaunya tidak diilhami Roh Kudus, ya nggak perlu dalil kan gitu. Kalau Timotius tadi kan global, kitabnya Yahudi, kitab semua kitab itu yang dimaksud kalau dalam Timotius Ya. itu. Kalau ada orang yang apa ya, yang diilhami oleh Tuhan, maka dia membuat kitab, maka kitab itu kitab suci kan menurut Timotius kayak gitu. Termasuk nih juga Yohanes. Nah, kalau termasuk juga Yohanes ya, di mana ya? Di mana dalilnya ya bahwa Yohanes ini mendapat ilham dari Tuhan? Silakan. Kan ngomong tuh menurut Timotius. Oh, Emang Timotius yang nulis Timotius? Timotius 3 kan? Nomor Iya, 16. yang nulis ya? Yang nulis Timotius ya? Oh, saya nggak bahas ke situ. Jawab aja kamu. Saya tanya dulu, saya mau tahu nih, itu pinter nggak? Emang yang nulis Timotius ya? Gua langsung ketik deh, nyari Jawab dia. dulu lah. Saya minum. Emang yang nulis Timotius siapa, Cup? Mana ilham dari Nah, Tuhan nyari kepada deh, Yohanes nyari mana? deh. Mulai nyari deh. Apa saya Saya nunggu bi- kamu? Saya bilang tadi, Cup, segala Saya nunggu tulisan kamu menunjukkan data. itu dia saya bilang tadi. Kamu kan tanya, kitab Yohanes itu saya bilang diilhami sama Roh Kudus atau Allah, ya kan? Kamu bilang dalilnya mana? Saya bilang dalilnya ini, segala tulisan diilhamkan sama Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi termasuk Yohanes itu juga diilhami sama Roh Allah. Kamu kan menekankan segala di situ, kosakata segala artinya termasuk Yohanes. Kamu minta akui, ya saya akui. Kalau termasuk Yohanes segala kan kayak gitu. Udah nih saya Iya. akui. Sekarang Iya. kalaunya sudah sampai Yohanes termasuk, kejadiannya mana dalilnya, mana ayatnya bahwa Yohanes menerima ilham dari Roh Kudus. Ini dalilnya gimana sih? Segala tulisan itu termasuk Yohanes gak saya tanya? Segala tulisan. Segala Termasuk tulisan Yohanes? berarti suci semua segala tulisan kalau kau pukul rata gitu. Yang
yang memang Hah? sudah dikanonisasi, yang sudah memang itu firman Tuhan. Jadi itu Aduh, segala tulisan Yohanes itu ilhamnya Allah bukan? ya mudah kalau kita mengetahui ilham Allah atau bukan ya. Yang seperti Iya. di Timotius itu, maka kita harus pastikan dulu Yohanes mendapat Roh Kudus kan kayak gitu. Nah, di mana kejadiannya, apakah ada ataupun tertulis kan kayak gitu bahwa Yohanes itu dipenuhi Roh Kudus, kan kayak gitu. Nggak nyambung, Cuk. Ini tentang Sehingga dia diilhami. menuliskan pada mulanya adalah firman. Itu diilhami, Cuk. Namanya diilhami. Kan udah baca barusan, Cuk. Ya Kenapa iya. mesti Di di mana ilham itu kenapa didapatkan mesti Yohanes? maksa sih, Cuk? Kan kamu tadi Lo udah lo 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 ngakuin. lo 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 lo. Oh, lagi. Nah, kamu tahu. Anda Kalau Anda saya membawa ketahuan, kamu Anda masih memba bingung. Anda membawakan surat Yohanes sama saya, tapi Anda Iya. malah bingung menjelaskan surat yang Anda bawa. Ada. Karena memang kitab satu sama lain itu berhubungan, nyambung satu sama lain. Nggak saling Heran bertentangan, saya. saling menguatkan, saling meneguhkan, Cuk. Aduh 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 aduh. Aduh. Nggak Aduh, ngerti dah teman-teman. saling meneguhkan, Cuk. Makanya dimasukinlah kitab surat-surat Paulus itu. Kenapa? Karena surat Paulus itu meneguhkan kitab-kitab yang lain, mengaminkan satu sama lain. Maka jangan heran kalau ayat misalnya di Korintus diteguhkan sama di Yohanes, tulisan Yohanes, kitab Yohanes diteguhkan sama tulisan Petrus. Gitu, Cuk. Sekarang saya Aduh jawab, aduh kamu aduh. tulisan Yohanes diteguhkan sama tulisan yang ada di kitab Timotius, kamu bingung. Padahal kamu sudah aminkan. Makanya teman-teman kalau mau belajar Kristen jangan di sini, teman-teman. Kalau belum Kalau di moderator. Stuck udah. Stuck. Masalahnya di ilham Yohanes nggak bisa ditemuin.